hadis tadi itu, takut kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Sedangkan lalai dalam takwa, malas-malas berbuat maksiat, justru dapat mengundang rezeki yang membuat kita selalu tercukupi walaupun dia jumlahnya secara kuantitas tidak banyak, rezeki yang membawa kita lebih taat kepada Allah. Jangan antum tarik ini kepada orang ahli maksiat lebih banyak rezeki, antum lihat banyak uangnya. Bukan. Berapa banyak orang yang Allah jadikan hartanya itu justru penyiksaan bagi dia. Firman Allah, tadzakkaru fa idahum mubsirun. Jadi termasuk hamba-hamba Allah pilihan itu mereka, kalau mereka melakukan perbuatan dosa atau mau melakukan perbuatan dosa, mereka ingat lalu mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama yang harus dilakukan. Bahwasanya seorang hamba tidak akan mencapai tingkat takwa yang paling sempurna sebelum ia sendiri melakukan muhasabah dengan sangat ketat. Sebagaimana seorang partner bisnis, dia sangat pelit. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ketinggalan sholat berjamaah 1 kali saja. Maka beliau segera menggantinya dengan sholat malam tanpa tidur. Nah ini program ini perlu kita jadikan sebagai program dalam hidup kita. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Ibnu Qayyim menanggapi mengatakan, wa kama anna taqwallaha majlabatan lil rizq fatarqut taqwa majlabatan lil faqr atau majlabatun lil faqr, ya. Wa masujriba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Kata beliau menanggapi perkataan tadi, ya, hadis tadi itu, takut kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Sedangkan lalai dalam takwa, malas-malas berbuat maksiat, justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir kepada seseorang yang menjauhi segala bentuk maksiat. Dan tadi maksud ini rezeki yang penuh dengan berkah, ya teman-teman. Rezeki yang membuat kita selalu tercukupi walaupun dia jumlahnya secara kuantitas tidak banyak. Rezeki yang membawa kita lebih taat kepada Allah. Jangan antum tarik ini kepada orang ahli maksiat lebih banyak rezeki, antum lihat banyak uangnya. Bukan. Berapa banyak orang yang Allah jadikan hartanya itu justru penyiksaan bagi dia. Dia jadi susah tidur, dia jadi membenci keluarganya sendiri, dia lagi bermusuh-musuhan sama temannya dan segala macam hal banyak yang terjadi. Apalagi kalau dia gunakan dalam kemaksiatan itu pasti sudah istidraj, tahapan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga maksiat bisa menyebabkan hati yang hampa. Kemudian jauh sekali dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sampaikan seseorang datang kepada Hasan Basri lalu mengatakan, saya sudah maksiat sekian tahun tapi saya tidak pernah lihat siksaan Allah. Maka kata Hasan Basri, kamu keliru. Siksaan Allah sudah terlalu lama berjalan pada kamu. Lalu dia mengatakan, mana buktinya? Kata Hasan Basri, saya mau tanya, selama ini kamu bisa sholat malam? Dia bilang tidak. Dia bilang, kamu jaga sholat 5 waktu, tepat waktu? Dia bilang tidak. Kamu bisa sholat malam, tidak. Kamu bisa baca Quran? Tidak. Kamu bisa zikir? Tidak. Kamu ini banyak ditanya, semua tidak. Kata Hasan Basri, itulah hukuman Allah yang paling berat padamu. Dampak maksiat membuat seseorang jauh dari Allah dan tidak peduli lagi dengan masalah dia harus dekat atau tidak sama Allah, dia harus taat atau tidak, dan seterusnya. Ini dampaknya luar biasa, ya. Kemudian juga maksiat itu bisa membuat orang merasa terasingkan. Dadanya sempit. Walaupun dia berada di sebuah bangunan yang besar, luas, di lapangan yang luas, ya, di tempat terbuka, tetap dia merasa sempit dadanya. Bahkan orang-orang yang terus mengulangi maksiatnya itu, dia akan merasa setiap ada teriakan itu kepada dia. Misal dia pernah nipu manipulasi data uang 1 juta. Setiap dengar 1 juta dia ketakutan sendiri. Setiap kali dia lihat sebuah tempat yang mungkin dia pernah bunuh orang atau ganggu orang, pasti dia mengingat ketakutan sendiri. Dan itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang baik. Karena orang baik itu tempatnya masjid, majelis ilmu. Kalau dia lihat masjid, dia makin rindu dengan masjid, dia makin suka beribadah dan segala macam. Majelis ilmu juga begitu, ya. Jadi seperti itulah. Dan juga banyak hal dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau rezeki ini juga dipersulit urusan-urusannya. Ini diambil daripada lawan pemahamannya atau mafhum mukhalafahnya dari surah At-Talaq ayat 3. Karena Allah mengatakan ayat 2-nya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Nah berarti orang yang tidak bertakwa atau bermaksiat pasti berarti dia akan disempitkan, tidak diberikan jalan keluar, berikut juga dia tidak akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi bahaya sekali. Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan oleh Ibnu Qayyim muridnya, dia bilang kalau kami sudah merasa, kata Ibnu Qayyim, merasa iman kami mulai lemah, kami sengaja bertemu dengan Ibnu Taimiyah hanya untuk melihat saja diri fisiknya atau mendengarkan penyampaian atau nasihatnya, petuahnya. Dan setiap kali kami lihat, kami sudah merasa iman kami bertambah. Jadi efek daripada
Ibadah itu sampai pada tingkat membuat orang lihat kita saja orang nyaman. Atau orang lihat kita orang merasa lebih dekat sama Allah. Itu luar biasa gitu. Tapi Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, saya pernah merasa dada saya sempit. Merasa. Padahal Ibnu Taimiyah tiap hari muhasabah. Dia tidak melakukan pelanggaran gitu. Lalu dia mengatakan, satu waktu saya pernah mau memecahkan satu masalah belum pecah-pecah. Saya merasa dada saya sempit. Maka saya beristighfar kepada Allah 1000 kali. Sampai saya akhirnya mendapatkan jalan keluar dan dada saya lapang. Nah seperti itu. Saya pernah ingat dulu waktu masih SMA teman-teman di Madinah. Ada satu materi tahap dari grammar bahasa Arab namanya balaghah. Memang butuh hafalan dan pemahaman yang dalam gitu ya. Harus orang paham betul kosakata bahasa Arabnya baru bisa paham. Saya belajar dari mulai keluar dari ujian, saya ke masjid kampus, kemudian saya coba hafal, gak paham. Sampai menjelang maghrib, udah menjelang isya. Waktu itu belum ada handphone. Jadi saya telepon biasa, saya ingat ada teman saya dulu, Hafidahullah Dr. Muhammad Rahili, sekarang masih jadi sahabat saya, beliau sudah profesor sekarang. Dia sempat saya telepon, saya bilang coba datang dulu, ada waktu gak datang ke kampus? Oh ya boleh, datanglah dia. Dia selalu komlot, Masya Allah di Fakultas Hadis, sementara suatu saya masih SMA. Terus saya bilang, saya gak tahu kenapa dari tadi, saya coba hafal ini susah sekali saya paham. Sementara waktu itu, perlu teman-teman tahu kondisi kami di Madinah, ini kampus, hiburannya itu ke Masjid Nabawi. Ya. Paling jauh mungkin jalan di pasar sekitar Masjid Nabawi, semua juga perempuan berhijab. Ya. Transaksinya juga umumnya ya, di situ umumnya transaksi konvensional yang tidak ada riba di situ, cuma orang jual beli baju, jual beli barang secara langsung, cash and carry aja gitu. Jadi tidak terlalu ada masalah sebenarnya. Bukan saya katakan saya tidak berdosa, tapi waktu itu lingkungan kita membentuk kita jauh dari dosa gitu ya. Lagi kuliah di kampus di kota Rasulullah, kita cuma hiburannya dari kampus ke Masjid Nabawi. Tapi teman saya ini bilang begini, Khalid kau masih punya wudu gak? Saya bilang masih, sebab mau tunggu isya. Dia bilang coba berdiri sekarang, dia di sutra di tiang masjid itu, coba sholat 2 rakaat, minta taubat kepada Allah. Saya ingat betul itu, saya langsung berdiri lalu saya sholat 2 rakaat, saya ikuti saja saran dia. Subhanallah, setelah selesai salam, antara maghrib isya, waktu lebih pendek dari tadi saya habis duhur sampai menjelang maghrib itu waktu yang panjang. Duhur ke asar, asar ke maghrib. Maghrib isya, dia duduk terangkan ke saya sebentar, saya faham dan besok saya lulus dengan nilai yang sangat bagus. Jadi subhanallah, orang tidak tahu apa yang jadi masalah dalam hidupnya, tapi coba dia introspeksi diri, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia coba meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Begitu juga bahayanya efek dosa ini, musuh-musuh kita menjadi berani menghadapi kita. Sebaliknya berarti orang yang bertakwa ditakuti oleh musuh. Bahkan Allah bisa membalikkan ya, permusuhan musuh itu menjadi rasa cinta dan menghormati. Makanya disebutkan pada saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meninggal dunia, wafat, dan ada satu utusannya beliau lagi berada di depannya di depannya Kaisar Romawi. Jadi ada ceritanya begini, ada satu orang mujahid itu sempat ditangkap oleh pasukan Romawi, lalu dibutakan matanya dan disuruh menggiling tepung itu di penjara dalam kondisi bertahun-tahun seperti itu. Maka sampailah berita kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu beliau kirim surat kepada Kaisar Romawi kalau harus segera melepaskan si muslim tadi. Maka Kaisar Romawi waktu lihat surat tersebut orang kaget, karena dia sendiri tidak tahu, rupanya orang itu kemungkinan ditangkap tanpa sepengetahuan dia atau mungkin dari masa ayahnya dulu. Maka dia bilang, siapa yang membuat Raja Soleh ini marah? Segera keluarkan muslim itu. Maka yang mengantar surat itu mengatakan, saya juga heran bagaimana sikapnya Kaisar Romawi begitu menghormati Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian dikeluarkanlah orang muslim tersebut, dikasih baju yang terbaik, ingin dikembalikan. Begitu mau dibawa pulang, tiba-tiba Kaisar Romawi menangis. Lalu kata si utusan Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, kenapa anda menangis Kaisar? Lalu dia mengatakan, hari ini sampai berita kepadaku kalau Raja Saleh meninggal dunia. Padahal Kaisar Romawi itu musuh. Allah balik hatinya, justru bukan lagi memusuhi, menghormati, memuliakan, segan, semua ada di situ. Tapi sebaliknya orang kalau justru buat dosa, Allah buat musuh itu mudah sekali menganggap remeh dia. Makanya Umar bin Khattab dalam statement yang sangat masyhur berkata begini. Dia bilang kepada pasukan yang dia kirim, ingatlah, musuh kalian jauh lebih kuat dari sisi persenjataan, kualitas juga, keterampilan perang dan segala macam. Dan jauh lebih banyak dari sisi jumlah. Jadi kualitas dan kuantitas itu lebih banyak dari kalian. Cuma mereka ini maksiat kepada Allah, kufur. Kalian lebih sedikit senjatanya, lebih sederhana juga mungkin latihannya segala macam, karena keterbatasan senjata, dan lebih sedikit secara jumlah. Tapi kalian memiliki ketakwaan pada Allah. Kalau kalian maksiat juga kepada Allah, pastikan musuh kalian akan mengalahkan kalian. Tidak mungkin tidak. Karena memang mereka lebih kuat dari sisi jumlah
dan juga ya kualitas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 38, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah akan membela orang-orang beriman. Itu kalau di saat kata ulama tafsir mereka mengikuti iman mereka dengan amal saleh. Amal saleh. Nah, ini penting ya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke masalah bagaimana caranya agar kita ini bisa teman-teman sekalian terjaga dari dosa-dosa itu. Yang pertama, setiap kali syaitan mengingatkan kepada kita ya, tentang masalah perbuatan dosa, misalnya dibisikin dan segala macam, maka yang paling pertama kita lakukan, segera kita tahu, kita masing-masing tahu nih bisikannya apa. Oh, zina, melihat yang haram, dengar yang haram misalnya, atau apalah ucapan yang haram, atau kita memanipulasi data, atau apa saja dosa-dosa terbuka pintunya. Maka yang paling pertama, segera cari tahu dan baca kembali ancaman Allah di dosa itu. Ini termasuk dalam firman Allah, tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini termasuk hamba-hamba Allah pilihan itu, mereka kalau mereka melakukan perbuatan dosa atau mau melakukan perbuatan dosa, mereka ingat lalu mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama yang harus dilakukan. Jadi mulai teman-teman dengarin kembali ya peringatan-peringatan, ceramah-ceramah dari para ustadz-ustadz kita tentang masalah bahayanya dosa. Dosa apa misalnya dosa? Misalnya ketik nama seorang ustadz, ada dosa apa yang sedang kita khawatirkan? Ketik mungkin dia bahas tentang itu ya, tentang zina, tentang riba, tentang apa, lalu dengarin baik-baik. Dengarin, itu sangat baik. Dan perlu kita berbagi poin penting di sini. Kalau seandainya di awal antum hijrah dulu, antum misalnya tersadarkan karena ceramah, misal ceramah tentang Ustadz Fulan berhubungan dengan siksa kubur. Terus kemudian antum membiarkan nih syaitan menguasai antum, lalu antum futur lagi. Keluar lagi dari dosa, dari ketaatan kepada kemaksiatan, keluar lagi, turun lagi imannya. Untuk kembali kepada level iman yang pertama, kita nggak cukup dengan pendongkrak yang pertama. Ini banyak orang tidak tahu nih, dia tidak pahami masalah itu. Sehingga dia pikir gampang, setan bisikin tidak gampang, buat dosa sekarang nanti kembali dengar ceramah itu. Padahal kalau dia dengar ceramah yang sama belum tentu dia bisa kembali ke level yang awal. Dia harus punya pendongkrak yang lebih kuat. Mungkin dia harus dengarkan 3-4 ustadz yang berbeda baru bisa mendongkrak dia kembali ke iman itu. Oleh karena itu kita tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Ini bahaya sekali. Yang kedua teman-teman sekalian, adalah kita merasakan bahwasanya Allah dan menghadirkan dalam diri kita muraqabah. Allah itu mengawasi kita. Terlalu banyak ayat Al-Quran bicara masalah ini. Contohnya surah Al-Ahzab, surah nomor 32 ayat 52. Surah nomor 33 ayat 52. Al-Ahzab. Allah mengatakan wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang kita lakukan, kita niatkan kecuali Allah tahu. Fahami baik-baik itu. Jangan pikir masa bodoh kayak Allah tidak tahu atau tidak ada orang lihat. Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Di dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 217 sampai 219, maaf, 2 ayat. Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 217 sampai 219 berbunyi, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dan bertawakkallah engkau kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang Dia senantiasa melihatmu, mengawasimu ketika engkau berdiri beribadah, dan Dia juga melihat semua gerak-gerikmu pada saat engkau sedang sujud. Semua perbuatan baik kita Allah tahu. Lebih rinci daripada itu dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 61. Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'an wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin." Yang artinya surah Yunus ayat 61, kamu tidak berada dalam satu kegiatan. Setiap individu kita diajak bicara sama Allah. Kamu secara pribadi tidak berada dalam satu kegiatan apapun, dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran pun, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan pun, ya. Melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu Allah, biarpun sebesar atom di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 5, Allah juga mengatakan, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Allah itu zat yang maha sempurna, yang tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit tersembunyi baginya. Semua Allah SWT tahu. Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59, Allah juga mengatakan,
Wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisinya lah, sisi Allah SWT kunci-kunci perbendaharaan yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Satu lembar daun dari pohon Allah tahu. Dan dikatakan, dan dia tidak pula biji di kegelapan bumi, tidak pula yang basah dan tidak pula kering, melainkan tertulis semuanya di Lauhil Mahfuz. Allah bicara kepada kita juga dalam surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi orang bodoh kalau dia pikir Allah tidak tahu, Allah tidak lihat, sudah gampang, anggap remeh. Dia. Dalam sebuah kisah disebutkan, dalam sebuah riwayat, waktu Zulaikha mengejar Yusuf alaihissalam untuk mengajaknya berzina di kamarnya, dikejar-kejar Nabi Yusuf, terus melewati patung yang dikultus oleh si Zulaikha itu, dituhankan lah ya. Lalu dia ambil kainnya, dia tutup patung itu, karena dia malu sama patung itu. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan, Subhanallah, engkau malu dengan patung yang tidak bicara, sementara aku tidak malu kepada zat yang bisa melihat kita. Maka Nabi Yusuf lebih termotivasi untuk menyelamatkan diri dari perbuatan tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 235, Allah juga mengingatkan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah, pelajarilah, yakinilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tidak ada yang tahu dalam hati kita sendiri, tapi Allah mengatakan, ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah. Ini Allah bilang, fahdharu. Maka dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi semua ini menandakan bahwasanya kita harus menyadari Allah itu ada, Allah itu mengawasi kita. Ya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya. Dan hendaknya engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberikan hukuman. Memberikan hukuman, ini perkataan yang sangat baik ya. Kata Sufyan ats-Tsauri sekali lagi rahimahullah, hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaklah engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya. Dan hendaknya engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberikan hukuman. Abdullah bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in, bercerita tentang kisah dia pernah jalan sama Umar bin Khattab menuju ke Mekah dari Madinah. Lalu pada saat istirahat di sebuah lereng gunung, lewatlah seorang pengembala kambing domba yang membawa beberapa domba. Lalu Umar ingin mengujinya, seraya mengatakan, hai pengembala, coba juallah 1 ekor domba itu kepada kami. Ya. Maka si pengembala itu mengatakan, ini ya bukan milikku, tapi milik orang yang dititipkan, maksudnya milik majikanku. Maka Umar mengatakan begini, bilang saja sama majikanmu, kalau domba itu dimakan oleh serigala. Baru ku ambil uangnya. Umar ingin mengujinya. Maka tiba-tiba budak tersebut menangis terisak-isak setelah mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Maka Umar pun dan Abdullah bin Dinar ikut menangis. Lalu kemudian Umar pergi. Keesokan harinya menebus budak tersebut dan memberikan kepadanya modal untuk usaha. Ya. Sampai seperti itu, bagaimana mereka menjaga dan muraqabah gitu ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, selalu introspeksi diri. Jadi kita introspeksi diri. Setiap harinya, setiap kita mau tidur, apa yang tadi, ibadah kita yang kurang, kita sempurnakan, apa yang belum kita kerjakan, besok kita jadwalkan untuk kita kerjakan, dosa apa yang kita lakukan, kita segera istighfar. Jangan dianggap remeh, tanpa termanage. Gitu ya. Karena memang dalam sebuah hadis atau riwayat yang dihasankan oleh Tirmidzi, perkataan Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian harus introspeksi diri, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita kalau rutin nih, oh hari ini sholat 5 waktu saya, alhamdulillah sempurna. Di saat pertama, takbiratul pertama imam. Ya. Kemudian apa kalau hari puasa Senin Kamis, ayam ditulis, oh saya lagi puasa. Zikir pagi petang tadi, oh berjalan baik. Antara kita saja sama Allah. Kita kayak hisab diri kita sendiri. Oh semua ibadah-ibadah yang rutin hari ini sudah terjalankan nih. Ada yang luput apa? Oh tadi sholat duha saya lupa. Nah, ini besok saya harus perbaikin karena nggak bisa lagi dikerjakan di malam hari, gitu ya. Kecuali memang kalau lupa benar dan dia rutin kerjakan tuh beda, betul-betul dia lupa ya. Tapi kalau luput waktunya karena dia sengaja, makanya tidak boleh dikerjakan lagi. Nah kemudian juga kalau ada dosa dan pelanggaran apa, walaupun hal makruh. Oh tadi saya sempat minum berdiri, makruh. Oh saya makan sambil jalan, makruh. Ini tidak boleh lagi saya ulangi besok. Jadi begitu, itu namanya muhasabah. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata begini,
la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashaddu muhasabatan minasyariki syahih li syarikihi. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya seorang hamba tidak akan mencapai tingkat takwa yang paling sempurna sebelum ia sendiri melakukan muhasabah dengan sangat ketat. Sebagaimana seorang partner bisnis, dia sangat pelit, ya, seorang partner bisnis yang pelit dan perhitungan dengan partner bisnisnya. Jadi ini penting sekali. Syekh Abu Bakar Jazair berkata begini, seorang itu harusnya, muslim ya, menjadikan ibadah-ibadah wajibnya itu ibarat daripada modal usahanya. Bagaimana kalau pengusaha itu menjaga modalnya supaya tidak habis, tidak hilang? Nah itu begitu dia jaga sholat wajibnya atau ibadah wajibnya. Dan dia menjaga ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana dia jaga stabilitas keuntungannya. Nah jadi mereka jadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Nah seperti itu kurang lebih. Kemudian juga Syekh Abu Bakar juga mengatakan seorang muslim beramal dalam kehidupan ini siang dan malam meraih kebahagiaan akhirat dunia, ya, untuk meraih kebahagiaan akhirat, maka dunia adalah ladangnya. Seyogyanya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardu ini tadi yang statement kita sempat sebutkan, sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal usahanya dan memperhatikan ibadah-ibadah sunnah sebagaimana pedagang memperhatikan keuntungan usahanya, serta menjadikan maksiat dan dosanya seperti layaknya kerugian dalam perniagaannya. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir harinya untuk memperbaiki semua itu. Untuk memperbaiki semua itu. Jadi memang ini bahan introspeksi diri penting sekali untuk kita jadikan sebagai pegangan kita. Mungkin sebagai penutup tentunya teman-teman sekalian di poin nomor 3 ini, introspeksi diri, beberapa sikap dari salafus saleh berhubungan dengan masalah introspeksi, seperti misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kita sudah tidak asing dengan kisahnya bagaimana beliau bermain-main dengan kuda kerajaan, akhirnya luput sholat asar, sebagai bentuk tobatnya dalam hadis Bukhari, beliau menyembelih kuda-kuda itu lalu kemudian beliau sedekahkan. Kemudian Abu Talha radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, ketika tersibukkan dengan kebunnya, maka ia segera muhasabah dengan cara menyedekahkan semua kebun itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan dia sahabat, yang mengatakan dia tabi'in. Dia satu waktu meletakkan jari jemarinya di sumbu api. Jadi di masa dulu orang masih pakai sumbu, lalu ditaruh minyak, lalu ada api. Dia sengaja taruh jari jemarinya di atasnya dan sedikit merasakan panasnya. Seraya dia mengatakan, hai Hunaif, apa yang mendorongmu berbuat kala itu? Apa yang mendorongmu berbuat kala ini dan itu? Maksudnya dia jadikan bahan muhasabah. Gitu ya. Kemudian juga bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ketinggalan sholat berjamaah satu kali saja. Maka beliau segera menggantinya dengan sholat malam tanpa tidur. Untuk muhasabah. Dan dia juga menghukum dirinya sendiri supaya dia hati-hati sekali. Nah ini program ini perlu kita jadikan sebagai program dalam hidup kita. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang keempat, memperbanyak doa. Ya, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh. Karena kita harus betul-betul berdoa. Kita memperhatikan. Jangan sampai doa ini hanya kita ucapkan kalau kita butuh. Tapi kita memang betul-betul melahirkan perasaan butuh kita. Ya. Jadi bukan kita berdoa pada saat butuh, tapi kita merasa itu sebuah kebutuhan. Nah begitu. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta agar kita istiqomah dalam ibadah. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada Mu'adz, hai Mu'adz, saya mencintaimu. Kalau habis sholat jangan tinggalkan Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku agar aku berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperindah ibadah untukmu. Kemudian juga berdoa agar diselamatkan dari segala macam maksiat. Nabi SAW seringkali mengulangi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai membalik-balikan hati manusia, tokohkan hatiku di atas agamamu. Selalu kita berdoa begitu. Ya wahai zat yang mengalihkan hati manusia, alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi kita selalu condong kepada ketaatan. Itu harus berdoa. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan. Termasuk kalau kita lihat misalnya ada orang buat maksiat, kita bilang ya Allah berikan dia hidayah, selamatkan saya. Kalau orang buat ketaatan, ya Allah kuatkan mereka dan buat mereka istiqomah dan buat juga aku bisa mengerjakannya. Selalu seperti itu. Dan insya Allah ini akan membantu kita untuk jauh dari kemaksiatan.